karet ini. Tunggu dulu, saya juga kadang-kadang jadi agak emosi saya. Di sini kemarin diundang mereka kita liput juga. Yang berapa 3 orang yang diundang kita di sini ujungnya klarifikasi, tapi dimintain keterangan. Loh, mau di BAP. Jangan diklarifikasi, bikin jadi saksi. Udah jadi pelaporan saya dipelajari masyarakat ini. Masyarakat Buria membaca laporan ini. Aneh bin ajaib. Hari Rabu dilapor, tahu udah hasil penyelidikan Rabu. Kapan diselidik, kapan diselidik? Aduh, tolong Pak Prabowo ini udah mencoreng ini. Saya bukannya benci sama polisi, enggak. Coba jangan sampai pada polisi. Ibu Dokter Tipa, sekarang begini ya. Bapak Jokowi sudah bilang bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Pernah kuliah di UGM, Ibu tidak percaya. Kepingin dibuka, ditunjukkan bahwa asli atau bukan. Sekarang UGM dari tempat kuliah Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli dan pernah kuliah di UGM, lulus. Ibu juga tidak percaya, minta dibuka dan ditunjukkan. Sekarang KPU yang pernah Bapak Jokowi mendaftar sebagai wali kota, gubernur, presiden, sudah bilang bahwa ijazahnya Bapak Jokowi asli. Ibu juga tidak percaya. Yang terakhir, Bareskrim, lembaga resmi, mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Ibu bilang nggak percaya, minta dibuka dan ditunjukkan. Sekarang ibu saya tantang. Saya menduga ibu itu bukan perempuan deh. Ibu itu bukan seorang wanita. Saya menduga itu. Sekarang saya tantang. Kalau ibu itu seorang wanita, seorang perempuan, berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Oke. Mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini. Ya, setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura, ini alasannya begini, karena ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik, kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lapor Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Gimana kayak itu, Bang? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi. Pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan. Bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya. Apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil loh itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Karena juga ya. Netizen Bang. 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Saya mau kasih tahu ya kepada pemirsa di seluruh Indonesia.
saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan, waktu itu saya mampir ke Solo dan saya kepingin tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan. Maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Saya mau ketemu, mau sowan. Nah, disampaikanlah ke Pak Jokowi, oh ada Mbak kebetulan gitu kan. Akhirnya saya masuk. Padahal saya mantan juru bicara loh. Ya kan? Saya masih minta izin. Ada waktu nggak? Boleh nggak? Kan gitu. Akhirnya saya datang, bertemulah dengan beliau. Saya bicara dengan beliau. Saya bilang, Pak Jokowi, kok Bapak nih, saya nggak ngerti sesabar apa Bapak. Saya bilang, kan sampai Bapak diperlakukan begini. Ya membunuh karakter Bapak dibilangin anak PKI, orang tuanya PKI, Jokodok, dan segala macam. Bapak diam. Saya bilang, dulu waktu saya masih, Bapak masih presiden, saya pernah ketemu Bapak juga, dan saya bilang hal yang sama. Bapak bilang, udahlah rapopo, itu urusan Mbak Irma aja yang jawab, saya nggak usah jawab, saya kerja aja. Itu jawaban Bapak waktu itu. Sekarang Bapak udah nggak jadi presiden kan, saya bilang. Tapi Bapak masih bilang, biarin aja. Menurut saya ini nggak benar juga Pak. Bapak harus bicara. Dia jawab apa lagi? Dia bilang ini, Mbak Irma, kalau nanti mereka menganiaya fisik, ya menyentuh fisik saya, istri saya, anak saya, atau melempari rumah saya sama batu, saya laporin ke polisi. Baru saya laporin, dia bilang. Tapi semasi mereka nggak menyentuh fisik saya, anak saya, istri saya, dan rumah saya nggak akan laporin, biarin aja. Biar Tuhan yang menjawab. Itu kata beliau, ya kan waktu itu. Terus saya bilang, Pak, nggak bisa begitu juga Pak, karena ini udah keterlaluan. Bapak dulu nggak mau laporin, sekarang Bapak sudah jadi, Bapak juga masih tetap nggak mau laporin. Nah, ketika kemudian beliau laporin, saya tanya lagi, kenapa sekarang Bapak laporin? Iya, padahal kan belum ada yang menyentuh fisik juga belum ada ya. Kenapa sekarang Bapak laporin? Beliau jawab lagi, Iya. Mbak, ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan, menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa. Kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang, pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Nah, sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Kan memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau.